Halo teman-teman, Assalamualaikum. Sebelum video ini dimulai, aku meminta tolong ke kalian supaya untuk like video ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe yang berwarna merah ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Di bulan Ramadan ini, kita pasti akan diingatkan dengan salah satu permainan yang paling mendunia di kalangan anak laki-laki, yaitu perang sarung. Perang sarung yang dimaksudkan di sini bukanlah balapan memasang sarung dengan cepat, bukan juga bermain ninja-ninjaan menggunakan sarung, tapi ini adalah permainan yang membutuhkan strategi yang kuat agar dapat mengalahkan lawan kalian, yaitu perang sarung yang sesungguhnya. Sarung nantinya akan digulung menjadi gulungan panjang, lalu diikat pada ujung pegangan, dan akan menghasilkan senjata yang sangat mematikan. Serius, aku kapok dengan senjata ini. Diharapkan kalian jangan sampai main-main yang kayak gini. Soalnya aku pernah mengalami hal yang tidak terduga saat SD kelas 6. Jadi pada saat itu, di bulan puasa, dan kebetulan juga hari Jumat, sekolahku melaksanakan pesantren kilat. Dan baju yang digunakan harus memakai baju muslim. Tapi kebetulan kelasku ingin berbeda sendiri. Kelasku ingin semua laki-lakinya memakai baju muslim yang bawahannya itu memakai sarung, agar berbeda dari kelas yang lain. Dan akhirnya kami dengan bangga menggunakan bawahan sarung saat pesantren kilat di sekolah. Pesantren kilat di sekolah SD ku ini cukup dibilang unik. Kami tuh berlomba-lomba menyetorkan hafalan surat dan halaman baca surat ke guru. Kebetulan, guru pada saat itu tuh menjanjikan akan memberikan pensil mekanik untuk orang yang hafalannya paling banyak. Dan by the way, dulu itu pensil mekanik bisa dibilang pensil yang sangat mahal. Jadi, aku akhirnya akan senang kalau misalkan dapat hadiah pensil mekanik dari guruku. Dan alhamdulillah, pada saat itu ada 7 orang yang berhasil mendapatkan pensil mekanik, termasuk aku. Uhuy! Aku seneng banget pada saat itu. Aku tuh mendapatkan pensil mekanik yang harganya itu Rp5.000. Dulu tuh Rp5.000 mahal banget. Mungkin 5.000 dulu itu aku tuh bisa gunakan membeli bakso tahu sebanyak 15 buah. Soalnya dulu bakso tahu itu 1.000 tuh dapat 3 buah. Jadinya 1.000 juga udah kenyang banget. Oh iya, by the way, kok malah ngomongin bakso tahu sih, astagfirullah. Yaudah deh, kita lanjutin ya. Dan akhirnya pesantren kilat telah selesai, dan kami sekelas menunggu azan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kami bersiap-siap pergi ke masjid yang ada di sebelah gedung sekolah. Dikarenakan sekolahku dulu nggak ada masjid, jadinya kami tuh masih memakai masjid umum. Akhirnya sholat Jumat pun dilaksanakan, dan alhamdulillah berjalan lancar. Pada saat pulang dari sholat Jumat, kebetulan ada temanku yang rumahnya dekat dari sekolahku. Dia mengajak kami bermain di rumahnya dia. Dan gara-gara ajakan temanku, akhirnya aku ikutlah. Di sana, kami awalnya bermain monopoli bersama-sama. Namun, main game ini lama-kelamaan membuat kami semua bosan. Tapi akhirnya, ada salah satu temanku yang mengusulkan untuk bermain perang-perangan. Aku dan teman-temanku yang lain kebingungan, apakah yang dimaksud temanku ini adalah perang bantal? Dan ternyata setelah temanku menjelaskan, ternyata perang yang dimaksud adalah perang sarung. Dan akhirnya kami sepakat untuk bermain itu. Kami menggulung sarung masing-masing untuk dijadikan senjata dan bersiap untuk berperang. Awalnya kami tuh home pimpa dulu untuk menentukan kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah itu kami mulai beraksi. Lokasi perangnya adalah di sekitaran komplek. Jadi kami melakukan perang sarung ini di luar ruangan, alias di tempat umum. Pada saat permainan dimulai, teman-temanku mulai menyerang satu sama lain, kecuali aku. Di sana tuh aku hanya bisa bersembunyi dan menghindar, dikarenakan aku takut terkena pukulan sarung tersebut. Soalnya serem banget dengar suaranya. Cetas! Gitulah pokoknya suaranya. Dengar suaranya tuh udah membuat aku ketakutan banget. Aku tuh pada saat itu memegang senjata sarung, dan senjata itu tuh nggak aku gunain sama sekali, dikarenakan aku nggak tahu caranya supaya menghasilkan pukulan yang bertenaga. Yang aku lakukan pada saat itu hanya menghindar dan mencoba menjauhi tim lawan. Aku juga menanyakan kepada teman-temanku yang satu tim. Aku tuh menanyakan, rasa sakit apa sih yang dirasakan jika kena pukul sarung tersebut? Dan kebetulan ada temanku yang satu tim menjawab pertanyaanku itu. Dia menjawab dengan santai, nggak sakit kok. Katanya tuh gitu, kata temanku itu. Nah, jadi akibat aku mendengar perkataan temanku itu yang bilang nggak sakit kok, betapa bodohnya aku. Gara-gara dengar itu, aku tuh mulai yakin untuk menyerang tim lawan. Dan dengan jiwa barbarku pada saat itu, aku tuh langsung berlari ke markas lawan untuk menyerang mereka habis-habisan. Aku memutar-mutar sarung untuk menandakan aba-aba aku akan menyerang mereka. Namun tiba-tiba saja pada saat aku di markas musuh itu,
Sakung yang aku putar-putar itu terlepas dari tanganku dan terlempar sangat jauh. Dan disitulah senjataku hilang karena terlempar. Dan pada saat itu, tim lawan memanfaatkan momen ini untuk menyerangku habis-habisan. Akhirnya habislah sudah riwayatku. Tidak. Aku diserang setidaknya beberapa pukulan. Dan itu rasanya sangat sakit, why. Di situ aku sampai mengeluarkan air mata. Saking perihnya pukulan sarung itu. Kata temanku tadi nggak sakit, tapi buktinya ini sakit banget, astagfirullahaladzim. Setelah kejadian itu, badanku rasanya mati rasa dikarenakan perih. Aku sih nggak terlalu kesakitan. Yang kurasakan hanyalah rasa panas di tempat yang terkena pukul oleh sarung tersebut. Namun pada saat di rumah, saat aku cek kakiku yang terkena pukulan, tiba-tiba ada darah keluar dari kakiku, astagfirullah. Dan ternyata ada luka gores akibat pukulan sarung tadi. Dan itu rasanya sakit banget. Dan ya, setelah itu aku kapok deh bermain itu lagi. Dikarenakan yang ada akan membuat kita kesakitan. Seneng sih seneng, tapi kalau misalkan udah kena pukulan yang ada suaranya, yang suaranya cetas, yang gitu, pasti sangat menyakitkan banget rasanya. Aduh, nasib. Halo teman-teman, mungkin sekian untuk video kali ini. Jadi perang sarung itu adalah sesuatu yang sangat menghebohkan dunia bagi warga Indonesia, dikarenakan ini merupakan perang yang paling edan lah istilahnya. Aku kapok lah itu intinya. Jadi kelas 6 tuh setelah main itu aku nggak mau main lagi. Walaupun SMP tuh pernah ada teman-teman aku yang ngajak buat main perang ini lagi, tapi aku nggak mau main kayak ginian lagi. Takut. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dukung aku di Karya Karsa. Terima kasih juga buat fanart-fanartnya. Ini keren-keren banget. Bagi kalian yang mau kirim fanart, kalian bisa kirim ke Instagram post fanart kalian, dan jangan lupa buat tag Bocah Poni ya, supaya aku bisa ngeliat fanart dari kalian. Oke? Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada RNI Dianiko yang telah membantu menggambar di project ini. Makasih banget. Bagi kalian jangan lupa juga buat subscribe channel RNI Dianiko. Oke? Link ada di deskripsi ya. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, karena sesungguhnya tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.